nggak sih kalian kalau salah satu lukisan paling bersejarah di Indonesia adalah penangkapan Pangeran Diponegoro? Halo semua, aku Faiza dari kelas 9F. Kali ini aku bakal ngebahas sejarah di balik lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini dibuat oleh maestro seni Indonesia, Raden Saleh pada tahun 1857. Namun, yang menarik adalah lukisan ini bukan hanya sekedar karya seni, tapi juga sebuah bentuk perlawanan terhadap narasi sejarah kolonial. Ternyata ada dua versi dari lukisan ini dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Satu dibuat oleh seniman Belanda Nicolaas Pieneman dan satunya lagi oleh Raden Saleh. Nah, di video ini kita akan mengupas bagaimana kedua lukisan ini menggambarkan peristiwa yang sama, tapi dengan pesan yang sangat berbeda. Sebelum kita membahas lukisan, kita harus memahami dulu peristiwa yang menjadi inspirasinya. Pada 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro, pemimpin Perang Jawa, ditangkap oleh Belanda. Saat itu, Pangeran Diponegoro diundang untuk melakukan perundingan di Magelang dengan Jenderal de Kock. Namun, perundingan ini ternyata jebakan. Saat tiba di tempat perundingan, Pangeran Diponegoro langsung ditangkap dan dibawa ke Batavia. Lalu diasingkan ke Manado, sebelum akhirnya dipindahkan ke Makassar, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1855. Peristiwa ini sangat penting karena menandai berakhirnya perlawanan besar terhadap kolonialisme Belanda di Jawa. Namun, bagaimana peristiwa ini digambarkan dalam seni? Setelah peristiwa ini, Nicolaas Pieneman, seorang pelukis Belanda, membuat lukisan yang menggambarkan momen penangkapan Pangeran Diponegoro. Dalam lukisan ini, Diponegoro tampak lemah dan pasrah. Jenderal de Kock terlihat berwibawa dan penuh kemenangan. Nuansa lukisan terasa damai, seolah-olah penangkapan ini adalah sesuatu yang sah dan tidak bermasalah. Lukisan ini dibuat untuk kepentingan kolonial sebagai propaganda yang menunjukkan bahwa Belanda adalah pihak yang benar. Namun, Raden Saleh tidak setuju dengan narasi ini. Pada tahun 1857, ia membuat lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro versinya sendiri. Perbedaan yang sangat mencolok adalah Diponegoro tidak tampak pasrah, melainkan marah dan penuh perlawanan. Para prajurit Belanda justru terlihat cemas dan tidak berwibawa. Warna-warna yang digunakan lebih gelap, menciptakan nuansa dramatis dan tegang. Lukisan ini memberikan pesan bahwa penangkapan Diponegoro adalah pengkhianatan dan ketidakadilan. Raden Saleh dengan cerdik mengubah narasi sejarah dengan cara yang sangat halus tapi kuat. Lukisan ini bukan hanya sekedar karya seni, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penjajahan. Dengan mengubah perspektif lukisan, Raden Saleh seolah ingin mengatakan bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang, tetapi juga oleh mereka yang berani menyuarakan kebenaran. Saat ini, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh disimpan di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu, versi Pieneman ada di Belanda. Menariknya, hingga sekarang lukisan ini terus menjadi inspirasi dalam dunia seni dan sejarah Indonesia. Banyak seniman dan sejarawan yang menafsirkan sebagai bukti bahwa seni bisa menjadi alat perlawanan yang sangat kuat. Jadi, dari dua lukisan ini, kita bisa belajar bahwa seni tidak pernah netral. Raden Saleh berhasil mengubah narasi kolonial dan memberikan perspektif baru tentang sejarah Indonesia. Menurut kalian, seberapa besar pengaruh seni dalam membentuk cara berpikir kita tentang sejarah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah! Tahu nggak sih kalian kalau salah satu nuansa lukisan terasa diam sekali lagi. Menurut kalian seberapa sekian dari saya, sampai jumpa. Sekian dari saya, sampai jumpa. Sekian dari saya, dadah.